geografi Ustadz Adi Hidayat, dai dengan ingatan emas Al-Quran. Di tengah arus modernisasi dan derasnya informasi, hadir sosok dai muda yang dikenal dengan kemampuan hafalan dan analisis Al-Quran yang menakjubkan. Ia adalah Ustadz Adi Hidayat, LCMA, seorang ulama yang tidak hanya hafal Al-Quran dengan cepat, tapi juga menguasai ilmu tafsir, hadis, hingga sejarah Islam dengan kedalaman yang luar biasa. Adi Hidayat dari Pandeglang, Banten, 11 September 1984. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Guru dan teman-temannya kerap kagum karena ia dapat mengingat pelajaran dengan cepat, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Orang tuanya pun mendukung penuh dengan menanamkan disiplinan dalam ibadah dan prinsip. Suatu ketika, ibunya pernah berkata, "Adi, jangan hanya rajin membaca, tapi hafalkan ayat Allah." Itulah bekas Al-Quran. Nasihat itu begitu membekas dan menjadi pijakan semangat mengajarnya. Pendidikan dan perjalanan menuntut ilmu. Selepas sekolah dasar, Ustadz Adi Hidayat melanjutkan pendidikan di pesantren. Di sana, bakat hafalannya semakin menonjol. Ia tak hanya cepat menghafal, tetapi juga mampu memahami makna dan konteks ayat. Setelah itu, ia memperoleh beasiswa untuk menimba ilmu di Kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya. Di perguruan tinggi, kemampuannya semakin terasa. Ia dikenal mampu mengutip ayat Al-Quran, hadis, dan literatur klasik dengan sangat detail, bahkan lengkap dengan nomor halaman dan letak teks di kitab. Teman-temannya menjulukinya sebagai kamus berjalan. Dai yang berbeda, kepulangan Adi Hidayat ke Indonesia membuka babak baru. Ia tidak sekedar berdakwah dengan gaya konvensional, tetapi menghadirkan metode dakwah ilmiah yang sistematis. Dalam kajian-kajiannya, ia mampu menjelaskan satu ayat Al-Quran dengan mengaitkan ke hadis fikih, sejarah, hingga ilmu bahasa Arab. Di sebuah majelis, ia pernah berkata, "Kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, jangan hanya dibaca, pahami maknanya, hidupkan dalam amal, maka ayat itu akan terjaga dalam hati." Yang membuatnya unik, ia sering menulis poin-poin penting di papan tulis, sehingga jamaah mudah mengikuti alur pikirannya. Kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat pun viral di media sosial karena dianggap lugas, logis, namun tetap lembut. Karya dan kontribusi. Selain berdakwah, ia mendirikan Quantum Akhir Institute di sebuah lembaga yang fokus pada pendidikan dan dakwah. Ia juga aktif dalam program kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk Palestina dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Indonesia. Ketika diminta menjelaskan motivasinya, ia menuturkan, "Hidup ini bukan soal seberapa lama kita bernafas, tapi seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain." Kesaksian tentang hafalan. Salah satu ciri khas Ustadz Adi Hidayat adalah ingatan emasnya. Dalam berbagai forum, ia sering diminta menyebutkan ayat dan hadis tertentu. Dengan tenang, ia bukan hanya menyebutkan teksnya, tetapi juga menjelaskan sumber kitab, nomor halaman, bahkan posisi teks atas, tengah, atau bawah. Setelah sampai kemudian di pesantren, maka beliau meninggal dan saya dipanggil untuk pulang. Walam ajid hatta jasada liannani indama wasaltu ila albayt fa huwa madfun. Fadakhaltu ila ghurfati fawajadtu mushafan wahidan. Saya masuk ke dalam kamarnya, saya dapati satu mushaf. Fahamiltu hadha al-mushaf fajalastu fi ghurfatu ad-duyuf istidafah. Fattajahtu ila al-qibla faqultu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Saya duduk kemudian di ruang tengah menghadap ke arah kiblat, saya katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk saya memuliakan, menyayangi dan membersamai ayah tercinta. Lalu saya katakan ya Allah, jadikan setiap huruf, setiap kalimat yang saya baca dan saya hafalkan mulai detik ini mengalir pahalanya dan menjadi cahaya untuk ayah saya. Begitu saya membaca Quran, فأقرأ القرآن حين ذاك فإذا أتى القرآن فلا أستطيع أن أطيف لساني بقراءة القرآن وحفظه. Dan sejak saat itu saya mulai menghafal Quran, air mata saya keluar, saya menghafal dan tidak berhenti Quran itu dibacakan sampai kemudian saya lelah dan ternyata apa yang saya baca itu sudah tertanam dalam jiwa. Dengan bacaannya, dengan artinya, dengan posisinya, dengan ayatnya. Dalam sebuah kajian, seorang berjamaah bertanya, "Ustadz, apakah benar menghafal Al-Quran itu sulit?" Dengan senyum, ia menjawab, "Yang sulit itu menjaga hati kita. Kalau hati bersih, ayat-ayat Allah akan mudah melekat."
Menutup, hari ini Ustaz Adi Hidayat menjadi salah satu ulama muda paling berpengaruh di Indonesia. Ia membuktikan bahwa menghafal Al-Quran bukan sekedar tentang kekuatan ingatan, melainkan juga keikhlasan hati, kedisiplinan, dan doa. Dari Pandeglang hingga dunia, ia menjadi teladan generasi muda bahwa cinta pada Al-Quran bisa mengangkat derajat seseorang.